Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan adalah sebuah alat yang terdapat di dunia kesehatan yang digunakan untuk bisa membantu terkait dengan permasalahan sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan sendiri bisa seperti kesulitan bernapas, adanya kelainan yang dikarenakan oleh sebuah penyakit tertentu. Nah, di sini juga ada macam-macam alat teknologi sistem pernapasan. Yang pertama, teknologi tracheostomi. Sebuah prosedur pembedahan yang pada dasarnya dilakukan untuk sebuah pemasangan alat yang terbentuk seperti selang di dalam trakea. Fungsi dari pemasangannya, selang ini tak lain adalah berguna untuk memperlancar dan juga memberikan sebuah jalan ketika proses pernapasan berlangsung. Memperlancar dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Yang kedua, ada teknologi pulmotor. Teknologi ini biasanya digunakan untuk membantu proses pemberian bantuan pernapasan buatan. Nah, biasanya teknik ini digunakan untuk orang tenggelam atau terkena sengatan listrik. Yang ketiga, ada teknologi spiometer, sebuah alat yang berguna untuk membantu memberikan sebuah diagnosis tentang kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, keadaan paru-paru bisa didiagnosis dengan cepat dan juga bisa diketahui kondisi terbarunya secara langsung. Nah, yang ketiga, teknologi oksigen kateter, sebuah alat yang terbentuk selang yang dipasangkan ke dalam hidung. Fungsinya untuk mengalirkan oksigen masuk ke dalam hidung. Biasanya teknik ini akan terpasang dengan tabung oksigen yang terletak di samping. Nah, yang terakhir ada teknologi nebulizer, alat yang digunakan dan dapat membantu bagi penderita asma kronis. Fungsi untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Uap ini akan menjadi partikel yang sangat kecil sehingga bisa dihirup oleh penderita asma dan masuk ke bagian paru-paru dengan cepat. Dan di sini juga ada teknologi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Di sini ada macam-macam alat. Ada ke-1, teknologi elektrokardiograf atau yang disebut ECG, merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Yang kedua, teknologi angioplasti. Teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak yang digunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Yang ketiga, ada teknologi operasi bypass jantung. Operasi ini biasanya dilakukan ke penderita jantung koroner atau PJK, bertujuan untuk membalikan pasokan darah ke dalam dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantung lancar. Nah, yang keempat ada transplantasi jantung. Transplantasi jantung ini teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Nah, yang kelima ada teknologi terapi gen. Gen ini sendiri dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa saluran gen. Terapi gen ini juga digunakan untuk memperbaiki gen-gen muatan yang membawa penyakit.
Nah, yang kelima ada radioaktif scanning atau pemindaian dengan bahan radioaktif. Radioaktif teknologi ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Nah, yang keenam ada teknologi pacemaker. Pacemaker alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik bermuatan ringan. Di sini ada sistem hematologi. Alat hematologi yaitu sistem analyzer, suatu alat yang bisa digunakan oleh seseorang analisis kesehatan untuk mengukur sampel berupa darah. Hematologi analyzer mampu membantu mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.